Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa pengurusi surau yang dirahmati oleh Allah, para imam masjid atau imam surau juga. Mudah-mudahan kita semua hadirin hadirat semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan dan juga diberikan keberkahan hidup di dunia hingga kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, malam hari ini pengurusi masjid atau surau ini minta saya berbicara tentang masalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu itu luar biasa. Padahal sekarang sudah bulan Sya'ban, tapi pengajiannya masih Isra dan Mi'raj. Dan itu bukan hanya di sini. Di Indonesia juga begitu. Kadang-kadang sudah 3 hari menjelang Ramadan, ini tajuk yang diberikan Isra Mi'raj. Itu menandakan bahwa kita umat Islam Melayu itu sangat percaya, sangat yakin, ya, karena ini merupakan ketauhidan kita, ya, akidah kita, bahwa Nabi Muhammad SAW itu konon atau dulu pernah di Isra dan Mi'rajkan. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah ujian bagi kita, ikhtibar, ujian. Kenapa demikian? Tak semua manusia itu percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan itu ruhan wa jasadan. Roh dan jasad Nabi. Kalau orang mimpi sampai ke langit, bahkan sampai ke surga, ada mimpi sampai ke surga itu ada. Ya, tapi dalam mimpi itu istilahnya cuma rohnya saja, walaupun dalam mimpi. Tapi kalau orang zaman sekarang bercerita saya sudah sampai ke surga, siapa mau percaya? Tak mungkin percaya. Betul. Kita tak tahu surganya di mana itu. Jangankan bilang saya sudah sampai ke surga. Ada yang cerita saja saya sudah sampai ke planet matahari. Apa kita katakan? Kamu tidak kebakar? Betul? Kita ini siang hari ini ya, di musim panas, kita sendirian di tempat yang lapang gitu. Kurang lebih jam berapa misalnya ya, kalau sini ya, ba'da zuhur sampai asar gitu. Tanpa ada payung, tanpa ada sesuatu yang rindang melindungi kita. Gimana rasanya? Panas sekali. Ya, panas. Berapa jarak matahari dengan bumi? Hah? Berapa jarak matahari dengan bumi? Ribuan, jutaan kilometer. Terus kalau ada orang, aku sudah sampai ke matahari, kira-kira percaya tak percaya? Tak percaya. Cuman kalau orang Indonesia percaya, kalau orang sini saya tak tahu. Kalau orang Indonesia cakap, cerita, saya kemarin sampai ke matahari, itu percaya. Karena di sana medinnya itu namanya matahari. Swalayan medinnya namanya matahari. Oh, kamu dari matahari, habis belanja apa gitu ya? Habis belanja apa?
Tapi kalau matahari, yang namanya matahari yang di atas itu, yang bersinar, siapa yang percaya? Dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar sampai ke matahari, tapi 7 kali lipat jauhnya dari jarak antara bumi dan matahari. Karena itu kalau tidak mempunyai keyakinan bahwa itu adalah suatu peristiwa yang ditentukan oleh Allah, siapa mau percaya? Karena itu orang-orang kafir Makkah waktu itu tatkala Nabi selesai atau turun dari Isra dan Mi'raj, Nabi mengumpulkan beberapa orang, termasuk juga Abu Lahab, pamannya ini. Itu nggak ada percaya. Nabi Muhammad ini sejak kecil adalah seorang nabi yang amin. Al-amin yaitu orang yang terpercaya, tidak pernah bohong. Nabi Muhammad bertanya kepada siapa? Orang-orang Mekah. Hai orang-orang Mekah, kalau misalnya aku mengatakan di belakang gunung itu, ya, di belakang gunung itu ada musuh, kalian percaya enggak? Kami percaya. Itu karena kenapa? Karena Nabi Muhammad tak pernah berbohong. Tapi tatkala Isra dan Mi'raj disampaikan, ini sesuatu hal yang aneh. Padahal udah mengetahui di belakang gunung sana pun itu sesuatu yang aneh. Betul? Tak tampak. Betul tak? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Jangankan kita memandang di belakang gunung. Ini di belakang meja ini. Di belakang meja ini. Tuan-tuan dan puan-puannya tak tahu. Percaya tak percaya? Coba tangan saya ini ya. Tangan saya. Sekarang saya menggenggam dan menampakkan satu telunjuk. Oke? Satu telunjuk. Ya, saya masukkan di dalam apa ini? Di dalam meja, di bawah meja. Nah, coba sekarang saya menunjuk berapa jari saya tunjukkan. Berapa tuh? Tak tahu kan? Coba sekarang aja. Tebak berapa? Mau tebak berapa? 1. Tuan berapa? 2. Tuan berapa? 3. Cuman setengah saja begini saya. Ternyata deket sini salah semua. Apalagi di belakang gunung. Apalagi di belakang gunung. Apalagi di langit. Apalagi di Sidratul Muntaha. Apalagi di atas Sidratul Muntaha. Siapa mau percaya? Tak bisa. Logika akal tak masuk. Tapi subhanallah kita umat Islam, terutama warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama ini orang-orang Melayu ini ya, subhanallah melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj bukan sekedar malam berapa? Tanggal malam 27 Rajab. Tapi sekarang ini Sya'ban pun masih diperingati. Kenapa? Karena yakin adanya Nabi Muhammad di Isra dan Mi'raj. Ujian bagi kita. Dan siapapun yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka naudzubillah, kalau dia asalnya beragama Islam, kemudian ingkar bahwa Isra dan Mi'raj itu dianggap bohong, maka ketika itu juga hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Tapi kalau orang di luar Islam, orang kafir, namanya juga orang kafir. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi itu loh nggak percaya. Abu Lahab itu nggak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Namanya juga orang kafir. Ya, tapi yang muskil kalau ada orang Islam zaman sekarang kemudian ragu terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Padahal peristiwa Isra dan Mi'raj di samping itu keyakinan kita sebagaimana tadi itu, ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ayat Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini satu ayat. Satu ayat. Kalau diingkari kufur. Satu ayat ini kalau diingkari kufur. Kalau dia semula beragama Islam murtad. Na'udzubillah min. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran wajib diimani dan diyakini kebenarannya. Walaupun hanya satu ayat. Jangankan satu ayat. Satu huruf saja. Satu huruf ini. Misalnya gini ya. Subhanalladzi. Nah misalnya. Subhana. Di situ kan ada nunnya ya. Huruf nun. Subhana. Ada orang gak yakin. Jangan-jangan dulu itu aslinya bukan subhana. Tapi misalnya subharo. Misalnya ini ya. Nunnya diganti ro. Murtadnya. Murtad. Apalagi satu ayat. Apalagi semua mushaf Al-Quran. Kok diingkari? Kufur. Na'udzubillah min. Nah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini memerlukan keyakinan kita ini. Nabi itu di Isra dan Mi'raj kan sampai menghadap Allah itu ruhan wa jasadan. Roh dan jasadnya. Ini suatu hal yang perlu keyakinan tebal. Saya sering menceritakan begini. Kalau ada orang bercerita, itu ada satu kumpulan di Amerika itu namanya NASA, ya, astronom NASA. Itu mereka katanya sampai ke bulan. Apakah betul sampai ke bulan? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Apa mereka jujur atau tak jujur? Wallahu a'lam. Anggaplah mereka jujur. Anggap saja mereka jujur. Tapi itu lemah mereka. Lemah bagaimana? Mereka itu kalau pergi ke bulan, menurut mereka menggunakan helm, menggunakan pakaian, menggunakan oksigen dan lain sebagainya. Saya pernah baca orang yang mau pergi keluar angkasa itu ada obat untuk menahan lapar. Jadi misalnya ada pil gitu ya, atau kapsul itu diminum, itu bisa 1 minggu tak makan. Tapi itu dia bekerja terus minum kapsul begitu. Nabi Muhammad tak perlu itu. Nabi Muhammad tak perlu oksigen. Nabi Muhammad tak perlu helm. Nabi Muhammad tak perlu pakaian astronom. Itu lebih daripada bulan itu dekat. Ini budak-budak ini yang belajar di sekolahan. Planet paling dekat dengan bumi mana ini? Bulan. Paling dekat. Itu pun sibuk mereka dengan segala macam peralatannya. Dan untuk sampai ke bulan itu memerlukan, saya pernah baca itu kelilingnya itu sampai 1 tahun baru sampai. Nabi Muhammad cuma lailan, semalam saja. Ini kalau orang tak yakin, orang tak punya akidah kuat, siapa percaya? Kita bukan bukan setuju dengan orang-orang kafir Mekah, tidak setuju. Tapi memaklumi. Mereka orang biasa. Mereka manusia pada umumnya. Ya, tidak punya keistimewaan orang-orang kafir. Tatkala Nabi Muhammad cerita tentang Isra dan Mi'raj, mereka ingkar. Manusia. Ya, manusia. Seperti tadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajukan pertanyaan, saya lagi pegang atau menunjukkan jari berapa. Tak tahu, manusia. Wong tertutup, betul. Kalau sekarang gini, saya pegang jari berapa, misalnya saya mengatakan gini, yang mana? Tak kelihatan semuanya, karena mata pada melihat. Tapi kalau di sini manusiawi kalau tak tahu. Bukan kita setuju dengan orang kafir, tapi kita umat Islam, alhamdulillah, kita walaupun manusia biasa, kita diberi keyakinan lebih daripada orang-orang kafir. Kita yakin Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj sebagaimana riwayat-riwayat hadis. Beliau adalah Isra Mi'rajnya itu ruhan wa jasadan.
roh dan jasadnya. Luar biasa. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau gini kemudian kita ini mengidolakan orang yang salah. Kita baca NASA, kita katakan, oh orang-orang NASA itu hebat. Mereka bisa sampai ke bulan menurut mereka. Apakah betul? Wallahu alam. Tak tahu kebenarannya. Kita mengatakan NASA itu hebat. Kemudian kita belajar ke Amerika. Biar apa? Biar bisa pergi ke bulan. Kecil, itu kecil, urusan kecil. Karena bulan paling dekat. Walaupun kita orang biasa tak mampu ke sana. Gak ada yang ngajar. Ya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sampai tembus langit pertama. Tahu enggak langit pertama, Bapak-bapak? Langit pertama itu adalah langit yang di situ ada mataharinya. Kalau siang hari kelihatan mataharinya, kalau malam hari kelihatan bintang-bintang. Ada bintang Saturnus, ada bintang Mars, ada bintang adik-adik? Bintang Mars, bintang Saturnus, bintang Jupiter, bintang. Pokoknya kita melihat malam hari yang terang benderang, malam itu kelihatan bintang-bintang. Itu namanya sama dunya, langit yang pertama. Padahal Nabi kita sesuai dengan riwayat beliau sampai pada langit ke-7. Namanya Sidratul Muntaha. Ini hafal semua umat Islam. Ya, inda Sidratil Muntaha. Di dalam Al-Quran disebutkan sampai pada Sidratul Muntaha. Langit ke-7 bukan sekedar langit ke-1. Jarak antara bumi dengan langit ke-1 itu seperti jarak, mungkin lebih mudah kita katakan seperti jarak antara bumi dan matahari. Jarak antara langit ke-1 dengan langit kedua sama sejauh antara bumi dan matahari. Ini untuk pemikiran kita. Sejauh apa Nabi Muhammad jalan ini? Luar biasa. Kalau sekedar NASA kekuatannya apa mereka? Menggunakan obat, menggunakan. Ini Nabi kita tanpa apa-apa. Hebat Nabi kita ini luar biasa. Ya, luar biasa Nabi kita. Itu yang perlu kita agungkan. Subhanallah. Nabiku itu seperti itu. Cuman kadang-kadang kita tak pernah berpikir gitu. Betul ya? Kadang-kadang tidak berpikir ke sana. Oh ya Isra Mi'raj selesai. Pengajian selesai. Tapi Nabi kita kekuatan jismiahnya sangat luar biasa. Sampailah di Sidratul Muntaha. Banyak ulama-ulama kita bercerita dan meriwayatkan bahwa Nabi kita diajak turun oleh malaikat Jibril. Kemudian buruknya diikat. Setelah itu malaikat Jibril duduk atau berhenti di Sidratul Muntaha dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk naik lagi oleh Allah. Ya Muhammad irqa, hei Muhammad naik lagi. Maka Nabi Muhammad mengajak malaikat Jibril, hai Jibril temani aku. Temani aku. Apa kata malaikat Jibril? Lah, saya tidak mampu. Tak mampu saya. Karena kemampuanku, kekuatanku itu hanya diciptakan sampai Sidratul Muntaha. Kalau aku naik lagi terbakar diriku. Kata malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad naik lagi. Tingkat lagi. Yang tingkatnya juga jauh. Dalam riwayat tingkatnya itu ada di sana sebagian riwayat mengatakan sampai ke Lauhul Mahfuz. Dan antara langit ke-7 sampai Lauhul Mahfuz itu jaraknya sama dengan 70 kali lipatan. Jadi berlipat-lipat begini. Ini cahaya. Gimana cahaya itu kan luas ya. Cahaya ini aja satu ini kan kemana-mana. Itu 70 kali cahaya akhirat itu. Luar biasa jauhnya. Ya. Ini Nabi Muhammad naik lagi sampai ke Lauhul Mahfuz. Setelah di Lauhul Mahfuz berhenti sejenak, kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan lagi oleh Allah, ya Muhammad irqa, naik lagi ya Muhammad, naik lagi sampai tempat namanya Mustawa. Ini juga 70 kali lipat cahaya. Itu Nabi kita Muhammad SAW yang kita agungkan. Pantaslah. Kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj, kalau tahu rahasia kehebatan Nabi kita ini, pantas. Tapi perlu keyakinan. Orang tak yakin tidak bisa.
Tidak bisa menikmati siapa Nabi kita. Ya ikhwan. Untuk apa sih Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan sampai ke Mustawa? Menurut riwayat Mustawa itu adalah satu tingkatan di bawah Arsy. Arsy adalah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad diperkenankan oleh Allah, diperbolehkan oleh Allah untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tatkala dipanggil oleh Allah untuk diajak bicara, wa kallamallahu Musa taklima. Beliau Nabi Musa hanya mampu sampai di atas bukit Gunung Sinai, Tur Sina. Itu saja kemampuan Nabi Musa. Naik, beliau naik, tapi sampai Tur Sina atau Gunung Sinai. Padahal kalau menurut, ini ya, menurut ilmuwan, itu gunung tertinggi di dunia itu kalau tak salah namanya Himalaya, ya. Berarti Bukit Tursina itu ya kecil, bukan yang besar macam gunung Himalaya. Berarti apa? Masih ada gunung lebih tinggi lagi dari apa yang dinaiki oleh siapa? Nabi Musa. Walaupun begitu Nabi Musa jauh lebih hebat daripada kita. Nabi Musa telinganya kuat. Nabi Musa ini termasuk orang yang super. Sampai-sampai Nabi Musa bisa mendengarkan firman Allah. Karena itu Allah yang menyaksikan. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, luar biasa. Tapi Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad sangat beda. Bukan sekedar Tursina. Nabi Muhammad bukan sekedar Sidratul Muntaha, apalagi cuman bulan seperti orang-orang NASA. Oh, tak ada apa-apanya. Nabi Muhammad lebih tinggi dan lebih tinggi daripada mereka semua. Disitulah Nabi Muhammad diperkenankan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salah, benar-benar salah orang yang mengatakan bahwa Allah itu sekarang berada di langit. Naudzubillah, ini keyakinan yang salah ya ikhwan. Kalau Allah itu berada di langit, padahal langit itu cuma 7. Ke 1 sampai ke 7. Sedangkan Nabi Muhammad sampai kepada di atas langit. Loh, kalau Allah berada di langit, terus Nabi Muhammad gimana? Waktu Isra dan Mi'raj. Gak masuk akal kan? Ya. Nah, karena itu kita ikut keyakinan para ulama salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang mengucap pemikiran tentang Allah itu di mana? Kita mengatakan Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Itu dari Arsy. Namanya tempat kerajaan Arsy. Bawahnya Arsy jadi Mustawa itu tempat. Itu tempat. Bawahnya Mustawa jadi apa? Lauhul Mahfuz. Kemudian langit ke 7 sampai langit sampai bumi itu tempat, dan itu semua ciptaan Allah. Sebelum semua diciptakan Allah sudah ada. Sebelum Allah menciptakan Arsy Allah sudah ada. Sebelum Allah menciptakan Mustawa, Lauhul Mahfuz, langit, baik langit ke-7 sampai langit pertama Allah sudah ada. Terus sebelum diciptakan itu kalau Allah ada di langit, di mana dong Allah? Ini rancu, kacau balau orang yang berpikir bahwa Allah itu berada di langit. Apalagi kalau ada yang berkeyakinan Allah itu duduk di kursi. Nah, coba kita bayangkan, saya sekarang duduk di kursi. Mohon maaf, lebar mana badan saya dengan kursinya? Lebar mana? Lebar kursinya. Kalau kecil kan saya jatuh. Kalau badan lebar badan saya daripada kursinya, pasti saya jatuh. Berarti apa? Lebih lebar kursinya daripada badan saya. Jadi yang duduk di kursi itu pasti kursinya lebih lebar. Kemudian kalau dikatakan Allah sedang duduk di kursi, saya tanya, besar mana kursi dengan Allahnya? Na'udzubillah min. Padahal azan kita itu Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Maha besar dari apa? Min kulli syai'. Dari segala sesuatu. Dan dari kursi, masa kalah besar? Ini kan rancu pemikiran yang sesat. Tidak benar. Allah tidak duduk di kursi. Karena kursi itu adalah makhluk. Begitu. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu membuka tabir banyak hal. Terus kalau ditanya kita, kenapa kalau kita berdoa kok tangan kita harus ke atas? Ada kan begitu ya? Berarti Allah ada di atas. Pada atas, bawah, samping, kiri, kanan itu namanya tempat, arah. Betul? Arah atas, arah bawah, arah samping, arah depan, arah belakang. Dan Allah itu tidak memerlukan arah. Karena Allah itu bukan sesuatu, bukan barang. Kalau barang, ini barang ini. Ini barang, tutup apa? Tutupnya gelas ini barang. Dia perlu tempat. Karena dia bisa terletakkan di sini, ditaruh di sini. Itu namanya barang. Dan Allah bukan barang. Jadi Allah itu tidak memerlukan tempat. Yang memerlukan tempat adalah barang. Dan setiap barang adalah makhluk. Dan Allah itu bukan makhluk. Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan segala macam benda. Itu adalah Allah. Karena itu Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Jadi ada pertanyaan, gimana kalau orang berdoa kok menghadap ke langit tangannya? Ya dah. Bahkan kadang-kadang wajahnya pun diangkat. Ya Allah. Ya kan? Dan yang berdalil itu lihat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Betul? Kemana? Ke langit. Untuk apa ke langit? Mau bertemu Allah karena Allah itu ada di langit. La haula wala quwata illa billah. Tidak begitu. Langit itu kiblat doa. Kalau Ka'bah itu kiblat sholat. Ka'bah itu kiblat sholat. Datar ya? Seirama dengan kita. Terutama yang ada di Mekah sana. Kalau andai kata orang itu ya harus menghadap Allah, dalam artian ini sholatnya menghadap Allah, berarti dia harus tidur telentang kalau Allah itu dianggap di langit. Betul? Mestinya kan begitu. Ya sesat itu. Jadinya bukan begitu. Allah menentukan bahwa kalau engkau sholat hadaplah kepada Ka'bah, itu kiblat umat Islam untuk menyatukan umat Islam. Di mana Ka'bah itu? Di bumi. Tepatnya di Makkah. Kiblat kita ke sana. Nah, untuk sholat. Tapi kalau berdoa, kiblatnya itu langit. Jadi kalau berdoa, jangan tangannya ke bawah, menghadap ke bawah. Karena kiblatnya ke sana. Orang berdoa boleh menghadap mana-mana, boleh atau tak boleh? Boleh, tapi paling afdal kalau menghadap kiblat. Afdal loh ya. Tapi orang tak menghadap kiblat berdoa, boleh atau tak boleh? Boleh. Ya, tapi yang terbaik adalah menghadap kiblat. Kiblat doa. Memang kiblat doa itu di langit, karena itu tangan kita menghadap ke atas. Tapi badan kita sebaiknya adalah menghadap ke Ka'bah. Kiblatnya sholat. Bukan karena Allah ada di atas, bukan begitu. Kalau karena Isra dan Mi'raj kemudian dimaknai bahwa Nabi Muhammad berjumpa Allah di langit, pertanyaannya, bagaimana Nabi Musa tatkala beliau diajak bicara oleh Allah wa kallama Allah Musa taklima? Apakah Allah ditemui di Gunung Sinai? Apa begitu? Ini kan sesat. Tidak begitu cara berpikir dan pemahaman dari umat Islam. Ya, karena itu memang peristiwa Isra dan Mi'raj ini membuka banyak hal. Tapi bagi orang yang benar-benar paham, sadar, keyakinannya besar, betul-betul luar biasa,
Dari kehebatan Nabi kita juga bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sampai urusan sholat ini. Urusan sholat diberikan tatkala Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Isra dan Mi'raj. Luar biasa. Karena itu ya ikhwan, jangan sampai kita ini meninggalkan sholat karena tadi peristiwa yang besar-besar itu justru hanya untuk mengantarkan kewajiban kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau pesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku itu sholat. Nabi Muhammad sholat 5 waktu. Ya. Padahal kalau peristiwa ini diulas tentang riwayat bagaimana sebelum mendapatkan perintah 5 waktu itu Nabi Muhammad diperintahkan berapa waktu? 50 waktu. Kalau itu yang dilakukan, ya ikhwan, kita tidak bisa apa-apa. Mungkin orang Islam nggak ada yang kaya orang Islam kalau sholatnya 5 waktu. Kapan bekerjanya? Kapan bekerja? Baru bekerja setengah jam sudah waktunya sholat. Baru masuk office sudah waktunya sholat. Ya dah. Ibu-ibu tidak bisa masak ibu. Baru masak begini merajang sudah waktunya sholat. Tak bisa. Itu kalau 50 waktu. Subhanallah. Alhamdulillah. Nabi kita minta keringanan. Pada akhirnya Allah memberikan keringanan yang terbaik. Yaitu sholat 5 waktu. Itu pun ya ikhwan. Sudah 45 kali dipotong oleh Allah. Ada enggak orang Islam yang punya identitas Islam tapi tak sholat? Ada enggak? Ada apa banyak? Ada tak? Ada. Mungkin banyak juga. Sudah dipotong 45 dibuang. Tinggal 5 waktu. La haula wa la quwata illa billah. Karena itu alhamdulillah saya lihat tuan-tuan dan puan-puan beserta dengan keluarganya, kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita ini dicatat min ahlis shalah, termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalau ditambah dengan sholat sunnah rawatib misalnya ya. Kalau malam hari sholat malam, ada yang tahajud, ada yang sholat witir misalnya ya. Kalau menjelang subuh sholat apa? Sholat fajar, ada sholat duha dan lain sebagainya. Ntar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, ada sholat tarawih. Wah, ini kenikmatan yang luar biasa ya dah. Karena apa? Pertama besok itu orang tatkala meninggal dunia dan menghadap kepada Allah SWT di padang mahsyar. Ini pertama kali yang dihitung, yang ditanyakan itu sholatnya. Sholatmu beres tak beres? Sholatmu benar tak benar? Sholatmu lubang-lubang atau tak banyak lubang-lubang? Sudah lengkap. Kalau sholatnya beres, sholatnya lengkap, sholatnya sempurna, yang lain-lain diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau sholatnya ini tak lengkap, naudzubillah min dzalik. Kenapa dikatakan kalau sholatnya ini lengkap 5 kali sehari, itu insya Allah semua amal ibadahnya selagi dia tidak kufur, dia tetap meninggal dunia dalam keadaan mukmin, ya, dan dia melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa kok yang lain-lain amalannya itu dianggap bebas semuanya, tinggal masuk surga dengan tiket sholat? Kenapa begitu? Karena Nabi menggambarkan bagaimana pendapat kalian. Kata Nabi ini, kalau di depan rumah kalian itu ada sungai yang besar dan jernih. Sungai besar dan jernih. Terus setiap waktu, ya kalau kita lebih mudah, kita katakan subuh, azan subuh, mandi dia. Mandi, masuk. Sudah selesai. Setelah masuk sungai, maksudnya mandi di sungai, kemudian dia istirahat, dia bekerja,
Ya, apa saja lah, mau ke kebun, mau ini dan seterusnya, terserah mau kemana saja. Yang ibu-ibu mau masak di dapur, terserah. Begitu mendengarkan azan zuhur, dia mandi lagi. Mandi lagi. Sudah selesai. Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya, mendengarkan azan asar, dia mandi lagi. 3 kali ya. Setelah itu selesai. Dia kumpul dengan keluarganya, mendengarkan azan maghrib, mandi lagi. Kemudian badal maghrib, seperti kita ini ada majlis taklim, azan isya, mandi lagi. Kan sudah bersih, mandi lagi. Untuk apa? Untuk persiapan tidur tuh mandi lagi. Kata Nabi, apakah masih tersisa? Hal yang kok min daronihi syai', apakah masih tersisa dari kotorannya itu sesuatu pun? Ada enggak kira-kira? Kalau mandinya cuma tenggelam saja sudah cukup bagus, apalagi kalau pakai sabun. Pakai sabun itu kalau habis sholat zikir, wirid itu pakai sabun. Sebelum sholat dia pakai wewangian, itu ibarat pakai sampo. Yang tadi mandi tanpa sabun, tanpa sampo, tapi 5 kali dalam sehari. Apakah masih kotor orang ini? Tidak, sama sekali. Apalagi kalau ditambah yang lain-lain, sholat sunnah, wah itu dengan yang lain. Kalau dia melakukan misalnya puasa bulan Ramadan, itu sama dengan pakai parfum. Kita membayangkan seperti itu. Sedekah, berarti apa lagi nih? Habis mandi, pakai handuk, pakai ini. Pokoknya disempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah-sunnah maupun yang wajib lainnya. Gimana kalau dia umroh? Gimana kalau dia mencium Ka'bah? Gimana kalau dia ziarah Nabi Muhammad? Gimana kalau dia dan seterusnya? Apakah masih tersisa kotoran itu? Tak mungkin. Itulah yang dikatakan kalau kita mempunyai sholat 5 waktu itu sempurna. Berarti yang mungkin kemarin-kemarin itu punya kodokan karena masih belum paham, itu wajib mengkodoknya segera sebelum meninggal dunia. Kodoklah agar apa? Besok kita ini ibarat orang yang mandi sehari berapa kali? 5 kali. Nah itulah ya ikhwan, mungkin gambaran kewajiban kita tatkala diberikan oleh Allah pada Nabi kita di hari Isra dan Mi'raj dengan kewajiban sholat 5 waktu. Itu pertanda kita ini menghormati apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi, yaitu Isra dan Mi'raj. Karena itu dikatakan sholatul mu'min mi'rajuhu. Sholatul mu'min mi'rajuhu. Sholatnya orang mukmin itu hakikatnya adalah mi'rajnya dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita Isra mi'rajnya ruhan wa jazatan, tapi kalau kita dalam sholat itu yang mi'raj adalah keyakinan kita. Minimal roh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari keyakinan kita ini mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ya Allah, kalau dulu Nabi kami Isra dan Mi'raj hakikatan, tapi sholat kami ini kami jadikan seperti tatkala Nabi Isra dan Mi'raj. Karena itu, ayo sholat ini kita jaga, kita jadikan Mi'raj kita agar benar-benar kelak tatkala Allah SWT memanggil kita dan kita berada di padang mahsyar, kita semua dan keluarga kita diselamatkan dari siksaan-siksaan, naudzubillah, apalagi kalau sampai masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Untuk itu apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya, mudah-mudahan kita tergerak untuk lebih aktif lagi melaksanakan sholat 5 waktu. Barangkali itu bapak-bapak, saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada salah ucap atau kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.